Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu baik-baik saja kan? Meskipun pada situasi saat ini yaitu dalam keadaan pada masa di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak luput dari aktivitas sekalipun ini masa pandemi, tetap kita harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin agar supaya tubuh kita tetap sehat terjaga. Dan jangan lupa jika kita berhubungan dengan orang banyak, maka jangan lupa menggunakan masker dan selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Jadi kita wajib untuk berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan terhadap pikiran kita. Oke. Ibu awali dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, pertemuan kita pada kali ini Ibu akan membahas tentang tuas atau pesawat sederhana salah satu dari pesawat sederhana dengan tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis tentang tuas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung besar kuasa dan beban pada tuas. Sebelum kita masuk pada inti materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi pesawat sederhana itu. Nah, di sini dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hasil teknologi yang kita manfaatkan, misalnya mobil, sepeda motor, pesawat terbang, ada juga bentor yang kita kenal di Gorontalo dan sebagainya. Alat-alat tersebut sangat rumit cara pekerjaannya Tidak mungkin kita membuatnya tanpa ada bantuan alat tertentu. Dan kita tidak menduga bahwa alat-alat tersebut merupakan pengembangan dari pesawat sederhana. Alat untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja disebut pesawat. Nah, kita tahu bahwa yang adik-adik ketahui pesawat itu yang biasa terbang di udara. Nah, pada materi ini kita membahas pesawat yang bisa membantu pekerjaan manusia Nah, pesawat yang dirancang sangat sederhana dan dibuat dengan bahan yang sederhana disebut pesawat sederhana. Paham adik-adik? Kita lanjut. Nah, pesawat sederhana terdiri dari 4 jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas pesawat sederhana jenis tuas dan bidang miring. Untuk yang katrol dan roda nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Lanjut. Tuas sering juga disebut dengan pengungkit. Nah, tuas merupakan pesawat sederhana yang usianya paling tua dibandingkan pesawat sederhana lainnya. Tuas sudah digunakan pada awal peradaban kehidupan nenek moyang. Nah, saat itu tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia menjadi ringan. Nah, ada yang tahu kira-kira benda-benda yang bisa membantu pekerjaan manusia supaya lebih ringan?
Kita lanjut. Tuas atau pengungkit menjadi salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, ya, untuk mencabut atau mengangkat benda. Nah, tuas memiliki 3 bagian, yaitu titik tumpu atau titik fulcrum, titik tempat batang, ditumpu atau diputar. Yang kedua, titik beban, bekerjanya beban. Yang ketiga, titik kuasa, bekerjanya gaya. Kita lihat ya. Jenis-jenis tuas. Tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis tuas pertama. Jenis pertama memiliki letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya jungkat-jungkit. Adik-adik pernah melihat atau pernah bermain waktu masih taman kanak-kanak atau SD kelas 1 sampai kelas 3 mungkin pernah bermain tentang jungkat-jungkit ya. Nah, pada alat jungkat-jungkit itu yang menjadi titik tumpu adalah yang di bagian tengahnya. Kemudian yang titik beban adalah orang yang menjadi pemberat dan kuasanya adalah yang pertama yang duduk itu ya. Contoh lain misalnya linggis. Pernah lihat linggis? Ya, kira-kira linggis digunakan untuk apa adik-adik? Ya, linggis itu digunakan untuk misalnya kita mencabut pohon yang besar. Jadi kita harus menggunakan linggis yang ujungnya runcing itu ya. Kemudian ada juga gunting ya. Ada palu pengungkit dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi jenis tuas yang pertama ini. Lanjut, yang berikut tuas jenis kedua. Nah, pada tuas jenis kedua ini titik bebannya berada di tengahnya, jadi di antara titik tumpu dan kuasa. Salah satu contohnya adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada bangunan. Jadi adik-adik pernah melihat atau mungkin pernah membantu orang tua untuk mengangkat misalnya pasir atau batu untuk dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan menggunakan gerobak dorong yang biasa digunakan oleh tukang ya, tukang bangunan. Nah, itu merupakan contoh tuas jenis kedua. Contoh lain seperti pembuka botol. Mungkin di rumah juga ada ya, pembuka botol. Ada juga alat pemecah kemiri ya, alat pemecah kemiri itu bebannya yang di tengah. Kemudian alat pemecah kepiting ya, dan lainnya. Lanjut. Selanjutnya, tuas jenis ketiga. Nah, pada tuas jenis ketiga ini titik kuasanya berada di tengah, jadi berada di antara titik tumpu dan beban. Ya. Salah satu contohnya ketika seorang sedang mengangkat pasir dengan sekop, ya, di situ titik kuasanya di tengah. Kemudian ada beban, ada titik tumpu. Contoh lain saat kita menggunakan sendok makan, mengangkat sampah dengan serokan sampah, ya, dan masih banyak lagi. Lanjut. Nah, ini contoh jungkat-jungkit yang dibahas sebelumnya. Ini merupakan titik tumpu, ya. Ini merupakan titik tumpu, jadi yang berada di tengah ini jenis tuas pertama, ya. Kemudian ini beban, ya, sebagai pemberat. Kemudian ini adalah kuasa. Ini kuasa. Jadi kalau misalnya kita bermain jungkat-jungkit, satu orang duduk di sini yang menjadi beban satu orang lagi, tapi harus supaya seimbang. Jadi titik tumpunya harus sama, artinya dengan beban dan dengan kuasa harus sama supaya bagus cara bermain jungkat-jungkitnya. Lanjut. Nah, cara kerja tuas atau pengungkit. Jika akan mengangkat benda menggunakan tuas, maka harus meletakkan benda di salah satu ujung tuas. Kemudian memasang batu atau benda apa saja sebagai penumpu dekat dengan benda.
Selanjutnya, tangan kita memegang ujung batang pengungkit dan menekan batang pengungkit secara perlahan hingga benda dapat terangkat. Gitu ya, cara kerja tuas. Dengan menggunakan tuas, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan B kali LB atau beban kali dengan beban sama dengan gaya, kemudian kali Z kali dengan kuasa. Keterangannya ini kita bisa lihat, B adalah beban yang diangkat, satuannya adalah Newton, dengan beban, jarak antara beban dengan titik tumpu, F adalah kuasa atau gaya yang akan mengangkat beban, kemudian LK, jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Kita lanjut, keuntungan mekanik daripada tuas. Dengan menggunakan tuas, beban kerja terasa lebih ringan. Ya, betul ya anak-anak ya, dengan kita menggunakan tuas atau pesawat sederhana itu, maka pekerjaan kita akan lebih mudah atau lebih ringan. Besarnya keuntungan mekanik dinyatakan sebagai perbandingan antara berat beban yang akan diangkat dengan besar gaya kuasa yang diperlukan. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi Km sama dengan B per F, atau keuntungan mekanik sama dengan beban atau jarak ya dari per gaya. Sini keterangannya, Km adalah keuntungan mekanik, B beban yang diangkat, kemudian F adalah kuasa gaya yang mengangkat beban. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Ya, perhatikan adik-adik ya, karena sebentar akan Ibu berikan satu soal untuk kalian kerjakan sendiri ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan beban 50 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Kita lihat cara penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya ya dari soal yang tadi. Soal ini merupakan tuas jenis pertama ya, di mana titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Maka W, yang tadi W itu apa? Berat ya, ya mengangkat beban. Berarti W-nya adalah 1000 Newton. Dengan bebannya 50 cm. Jika panjang tuas dan panjang lengan beban diketahui, maka panjang lengan kuasa dapat dicari dengan cara mengurangkan panjang tuas dengan lengan kuasa. Maka lengan kuasanya sama dengan 300 ya, 300 cm yang di soal tadi dikurangi dengan lengan beban. LK sama dengan 300 kurang 50. Ini ya, kurang 50 cm. LK sama dengan 250 cm. Paham ya adik-adik? Nah, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban yaitu W kali LB sama dengan F kali LK, di mana W adalah, masukkan nilai W-nya adalah 1000 Newton, dikali dengan LB-nya berapa? 50 Newton, dari 50 cm, maaf, sama dengan F-nya berapa? F-nya belum diketahui ya, karena yang ditanya adalah gaya. Kemudian dikali LK, LK-nya 250 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan gaya, jadi F kita keluarkan. F sama dengan 1000 Newton kali 50 cm dibagi 250. Kenapa tadinya yang di sana kali sudah beralih jadi pembagi? Karena F-nya kita pindahkan ke kiri, ya. Yang rumusnya kita pindahkan ke kiri, jadi pembagi 250 cm.
Berarti F atau gaya sama dengan 200 Newton. Jadi 1000 kali 50 dibagi 250. Sekarang adik-adik akan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Selanjutnya nanti adik-adik akan hasil daripada jawaban adik-adik dikirim melalui WA ya, melalui WA untuk ibu nilai. Jadi tugasnya adik-adik catat nanti. Pertama, untuk mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 400 cm dan dengan beban 60 cm. Hitunglah gaya yang diperlukan mengangkat beban tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa menggunakan rumus seperti pada contoh soal yang tadi ya. Mudah ya anak-anak? Ya. Supaya lebih mudah adik-adik untuk mengerjakan, jangan lupa buka contoh soalnya ya untuk adik-adik bisa melihat ya, bisa melihat rumusnya ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang pesawat sederhana jenis katrol dan roda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.